Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Jayani, kelas 12 OTKP 1, nomor presensi 16. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai pengelolaan sarana prasarana. Dalam suatu organisasi atau lembaga, pengelolaan sarana prasarana harus dikelola dengan berdasarkan tata urutan yang benar. Tata urutan pengelolaan sarana prasarana yaitu melalui 5 tahap. Yang pertama, tahap analisa kebutuhan. Yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, tahap pengadaan. Yang keempat, tahap pendistribusian atau penyaluran. Dan yang terakhir yaitu tahap inventarisasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tahap analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan sarana prasarana dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, analisa kebutuhan kualitatif dapat dilakukan dengan pengelompokan keterangan-keterangan jenis kegiatan dalam suatu organisasi. Sedangkan analisa kebutuhan kuantitatif yaitu kita dapat menganalisa sarana prasarana dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan dalam suatu organisasi. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Perencanaan yaitu merinci atau memperkirakan mengenai rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa, atau pembuatan peralatan sesuai kebutuhan. Termasuk juga perencanaan dalam pengusulan sarana prasarana harus dilakukan berdasarkan prosedur, berdasarkan dasar pemikiran, dan usulan mengenai macam dan jenis barang. Yang selanjutnya yaitu masuk ke yang ketiga yaitu tahap pengadaan. Pengadaan yaitu suatu kegiatan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakannya, termasuk melakukan usaha mempertahankan barang yang masih tersedia. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan pengadaan. Yang pertama, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, tepat harga, tepat tempat atau lokasi, dan yang terakhir adalah tepat peraturan. Yang selanjutnya yaitu mengenai cara pengadaan. Yang pertama, pembuatan. Yang kedua, perbaikan, daur ulang, penukaran, penyewaan atau mengontrak, peminjaman, hibah, dan pembelian. Sistem pengadaan. Sistem pengadaan ini ada 3 macam. Yang pertama, sistem sentralisasi. Yang kedua, sistem desentralisasi. Dan yang ketiga adalah sistem campuran. Untuk sistem sentralisasi ini merupakan cara pengadaan yang hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu saja. Sedangkan untuk sistem desentralisasi merupakan cara pengadaan di mana kewenangan diserahkan pada masing-masing unit kerja. Dan yang terakhir adalah sistem campuran. Sistem ini merupakan kombinasi dari kedua sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Baik, yang untuk selanjutnya ini adalah tahap keempat dalam pengelolaan sarana prasarana, yaitu tahap pendistribusian atau penyaluran. Tahap ini merupakan kegiatan pemindahan hak dan tanggung jawab atas kebutuhan sarana prasarana kepada unit atau satuan kerja. Yang pertama saya akan memaparkan mengenai asas penyaluran, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan ekonomis. Untuk tepat waktu yaitu barang dibutuhkan sudah tersedia pada tempatnya. Sedangkan tepat jumlah ini maksudnya adalah jumlah sarana prasarana ini sesuai dengan jumlahnya alias tidak lebih ataupun tidak kurang. Sedangkan untuk tepat mutu yang dimaksudkan di sini sarana prasarana memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu asas ekonomis.
Asas ekonomis ini yang dimaksud adalah tidak boros dalam pendistribusiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jenis moda. Ada 3 jenis moda. Yang pertama, moda transportasi darat atau jalan raya. Contohnya di sini kita bisa ambil yaitu truk. Truk ini muatan truk berat dan mobil truk ringan. Yang kedua, jenis moda yaitu railroad transportation, contohnya yaitu kereta api. Dan yang ketiga, air transportation, yaitu contohnya pesawat. Masuk pada tahap pengelolaan sarana prasarana yang terakhir yaitu tahap inventarisasi. Tahap ini yaitu suatu kegiatan yang meliputi proses penghitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengkodean terhadap barang atau sarana prasarana. Tujuan diadakannya inventarisasi ini sebagai usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana prasarana. Dalam pengadaan inventarisasi ini tidak asal dilakukannya, melainkan harus berdasarkan hukum. Di sini kita menganut 3 hukum. Yang pertama, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 06/2007 tentang penatausahaan barang milik negara. Yang ketiga yaitu Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Ya, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pelaksanaan inventarisasi. Yang pertama melalui pencatatan. Pencatatan ini kita dapat menggunakan kartu dan buku. Kartu apa saja? Yaitu kartu inventarisasi barang atau KIB A, B, C, D, dan E, kemudian juga KIB F. Ada kartu inventaris ruangan, buku inventaris, dan yang terakhir adalah buku induk inventaris. Tahap pelaksanaan inventarisasi yang selanjutnya yaitu tahap penggolongan barang milik daerah. Yang pertama yaitu berdasarkan tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, yang kelima aset lainnya, dan yang keenam berdasarkan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk pelaksanaan inventarisasi yang terakhir yaitu tahap kodifikasi. Kodifikasi ini yaitu pemberian kode pada barang inventaris untuk mengamankan dan memberitahukan mengenai status kepemilikan dan status penggunaan barang. Penggolongan ini meliputi kode barang, kode lokasi, dan kode register. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.